766 Tuan Muda memintamu untuk mendatanginya. Saat melihat Lucy Sen datang dengan kursi roda, Amanda Mu dengan cepat menghampirinya bersama Joanna Mo, lalu memegangi kursi roda, dan berbisik, kamu tidak perlu keluar. Bagaimana aku bisa melihat pemandangan ini jika tidak keluar? Lucy Sen merendahkan suaranya, menghadap ke arah Amanda Mu, tetapi sudut matanya melirik Ricky Mo dan Magi Su yang berada di sisi lain. Setelah dia selesai berbicara, dia memperhatikan Joanna Mo juga ada di sini. Dia berkata dengan terkejut, Joanna juga datang. Bibi Sen. Joanna Mo menyapanya dengan ramah, pandangan matanya jatuh ke kaki Lucy Sen yang dibaluti gips. Ia bertanya dengan rasa penasaran, apakah kakimu sakit? Lucy Sen menyentuh wajahnya, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak sakit. Begitu Joanna Mo mendengar kata-katanya, ia mengulurkan tangan dan menyentuh kakinya yang digips dengan hati-hati. Ia mengangkat matanya untuk melihat reaksi Lucy Sen. Lucy Sen tidak bisa menahan tawa, ia memegang tangan Joanna Mo dan mengetuk-ngetuk kakinya dengan pelan, dan berkata, ini benar-benar tidak sakit, kakiku dibungkus sesuatu, jadi tidak terasa sakit. Joanna Mo melihatnya dengan rasa penasaran, tetapi tidak mengulurkan tangan untuk mengetuk lagi, ia hanya tertawa kecil. Magi Su ingat hari itu saat di kedai kopi, Ricky Mo bertanya kepadanya apakah dia telah melakukan sesuatu beberapa kali. Sekarang dia merasa sedikit bersalah ketika melihat Lucy Sen. Dia berkata, Ricky, ayo pergi, apakah kamu ingin membawa Joanna bersama kita? Suara Magi Su menarik perhatian Lucy Sen. Lucy Sen pertama-tama tersenyum pada Joanna Mo, mendorongnya dengan lembut ke Amanda Mu, mengusap kepalanya lagi, dan kemudian menoleh untuk melihat Magi Su. Aduh, Nona Su, kakimu saat ini sedang patah, tapi kamu masih mau mengingat anak orang lain. Usiamu sudah tua, jadi jangan terlalu begitu khawatir, hati-hati, kamu bisa tua lebih cepat. Amanda Mu memanggil namanya dengan pelan, Lucy. Lucy Sen tidak terpengaruh kata-katanya, ia terus menatap Magi Su. Magi Su sangat marah karena ulah Lucy Sen, tidak banyak orang yang berani mempermalukan dirinya, apalagi setelah dia dan Ricky Mo bersama, pusat perhatian menjadi lebih kuat, semakin tidak ada yang berani mempermalukan dirinya. Magi Su menekan amarahnya, Nona, maaf, apakah aku pernah menyinggung perasaanmu? Tolong perhatikan kata-katamu. Magi Su dapat menyewa seseorang yang sengaja melukai Lucy Sen, tentu saja tidak mungkin jika dia tidak mengenal Lucy Sen. Mata Lucy Sen tertuju pada kaki Magi Su yang juga digips, ia perlahan berkata, akan ada balasan karena melakukan hal-hal buruk, Nona Su, akhirnya kamu sendiri juga mengalaminya. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Magi Su berpura-pura berkata dengan tenang, lalu mendesak Ricky Mo, ayo pergi. Ricky Mo tidak mengatakan apa-apa, ia langsung menuju lift. Amanda, ayo pergi. Lucy Sen mendengus dan menjalankan kursi rodanya ke arah bangsal. Melihat ini, Amanda Mu mengulurkan tangan dan membantunya mendorong kursi roda ke arah bangsal. Dia melihat Joanna Mo di samping yang berjalan sambil menoleh ke belakang untuk melihat Ricky Mo. Ananda Mu melihat ekspresi wajahnya, ia bertanya pada Joanna Mo dengan lembut, ada apa? Kamu ingin pergi bersama papa? Joanna Mo menggelengkan kepalanya, sedikit mengernyitkan dahi, dan bersandar pada kursi roda Lucy Sen, ia mengikuti mereka ke bangsal, dan tampak seperti orang dewasa kecil yang gelisah. Begitu memasuki bangsal, Amanda Mu meminta Joanna Mo untuk duduk dulu, lalu membuka sup dan makanan yang dibawa olehnya. Lucy Sen menggoda Joanna Mo, tetapi Joanna Mo tampaknya tidak senang dan tidak terlalu peduli padanya. Lucy Sen berbisik kepada Amanda Mu, apa yang terjadi pada Joanna? Amanda Mu juga memperhatikan sikap Joanna Mo yang tidak biasa, dia melirik Joanna Mo dan berkata kepada Lucy Sen, kamu makan dulu, setelah selesai makan, aku akan membawa Joanna pulang. Saat Lucy Sen sedang makan, Amanda Mu duduk di depan Joanna Mo dan menundukkan kepalanya lalu bertanya padanya, kenapa? Joanna Mo cemberut, dia tetap tidak berbicara. Amanda Mu mengulurkan tangan dan memeluknya. Setelah Lucy Sen selesai makan, Amanda Mu membawa Joanna Mo pergi. Dalam perjalanan pulang, Joanna Mo tertidur. Saat tiba di bawah, Amanda Mu menggendong Joanna Mo ke atas. Joanna Mo baru saja akan merayakan ulang tahunnya yang keempat dalam beberapa bulan lagi. Sekarang beratnya lebih dari 30 kg, bahkan hampir 40 kg,
Amanda Mu menggendongnya hingga tiba ke pintu rumahnya. Dia kelelahan, terengah-engah dan berkeringat. Setelah membuka pintu dan masuk, ketika Amanda Mu meletakkannya di sofa, dia terbangun dalam keadaan panik, dan berteriak, "Mama! Kamu sudah bangun, cuci muka dan tidurlah." Amanda Mu melihatnya bangun, langsung menariknya, "Kamu bisa pergi sendiri, kan?" Joanna Mo menggosok matanya dan dibawa ke kamar mandi oleh Amanda Mu. Ketika Amanda Mu mencuci wajahnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Papa dan Bibi Su bersama." Amanda Mu tidak mendengar terlalu jelas. Setelah dia berhenti sejenak, dia baru mengerti apa yang dikatakan Joanna Mo. Bibi Su, tentu saja merujuk pada Magi Su. Amanda Mu mencuci wajahnya dan mulai mencuci tangannya. Joanna Mo menatapnya, "Mengapa Papa tidak bersamamu?" Amanda Mu terpana, tadi saat di rumah sakit, Joanna Mo tampak tidak terlalu senang, apakah karena masalah ini? Gerakan tangan Amanda Mu melambat, dia berkata dengan lembut, "Tidak seorang pun dan siapa yang harus bersama, aku dan Papa tidak ingin bersama lagi, jadi dia akan bersama Bibi Su." Joanna Mo juga tidak tahu, dia juga tidak mengerti. Ketika Amanda Mu mengelap tangannya, Joanna Mo kembali berkata, "Apakah kamu akan bersama Paman Eriko?" Kali ini, Amanda Mu benar-benar tercengang. Kenapa kamu bisa berpikir aku akan bersama Paman Eriko?" Joanna Mo berpikir tanpa ragu, dia tampan. Amanda Mu terkejut dan tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa bahwa Joanna Mo mungkin tahu segalanya, dia hanya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Karena Amanda Mu berpikir Joanna Mo mungkin memahami hal-hal ini, jadi dia memutuskan untuk tidak melanjutkan topik ini dengan Joanna Mo. Perhatian anak muda dialihkan. Namun, ketika Joanna Mo diantar kembali ke kamarnya untuk tidur, Amanda Mu dibuat bingung lagi dengan pertanyaannya. "Mama, apakah menurutmu Paman Yulan tidak tampan?" Melihat mata besar Joanna Mo yang polos, Amanda Mu tidak tahu harus menangis atau tertawa. "Dia memang tampan karena kamu mengatakan dia tampan, sudahlah, cepat tidur." Keesokan paginya, Amanda Mu mengantar Joanna Mo ke taman kanak-kanak. Begitu dia keluar dari mobil, Amanda Mu merasa bahwa seseorang sedang mengawasinya. Dia melihat ke belakang dan menemukan sebuah mobil hitam sederhana tidak jauh dari tempatnya berdiri. Meskipun mobil berwarna hitam itu biasa, namun plat nomornya tidak biasa. Sekilas Amanda Mu langsung bisa mengenali bahwa itu adalah mobil Ricky Mo. Mengapa Ricky Mo mengemudikan mobil dan menunggu di depan pintu taman kanak-kanak? Apakah dia ingin bertemu dengan Joanna Mo? Tetapi jika dia datang untuk melihat Joanna Mo, dia bisa pergi ke rumahnya pada pagi hari untuk menjemput Joanna Mo. Jika tidak, dia seharusnya turun dari mobil saat ini. Jika tidak, itu berarti kedatangan Ricky Mo bukan untuk menemui Joanna Mo, dan mungkin datang untuk mencari dirinya. Amanda Mu tidak mengatakan apapun, tetapi Joanna Mo diantar masuk ke taman kanak-kanak. Ketika dia keluar, dia melihat Doni berdiri di depan mobilnya. "Nona Mu," Doni sedikit mengangguk dan menyapanya. Amanda Mu bertanya, "Ada apa?" "Tuan muda meminta kamu untuk mendatanginya." Dia melirik ke arah mobil Ricky Mo. 767 Perasaan waspada. Amanda Mu terdiam sejenak, dan berjalan menuju mobil Ricky Mo. Dia melihatnya, dan tidak ada orang di bagian depan mobil, jadi dia membuka pintu belakang, masuk dan duduk. Setelah Amanda Mu duduk, dia tidak melihat Ricky Mo, namun dia berkata dengan nada bicara yang terdengar resmi, "Jika ada sesuatu hal, tolong cepat katakan, aku masih ada sesuatu hal yang harus dikerjakan." Ricky Mo tampaknya telah mengubah postur tubuhnya, dia merasakan sedikit getaran di belakang kursi. Kemudian, suara rendah Ricky Mo perlahan terdengar di dalam mobil tersebut, "Ketika kamu mencari pengacara, apakah kamu tidak pernah mendengar asal-usulnya? Pengacara yang tidak memenuhi syarat seperti Eriko, kamu masih berupaya dengan sia-sia dengannya untuk memenangkan gugatan itu denganku. Aku ingin mengoreksi kata-katamu, aku bukan berupaya dengan sia-sia, tetapi percaya, aku percaya pada Eriko, dia akan memenangkan gugatan ini." Amanda Mu tahu bahwa Ricky Mo sudah menerima panggilan dari pengadilan. Kepercayaan buta, dia melakukan ini karena perasaan. Kalimat itu secara tidak jelas mengungkapkan makna yang tak berdaya. Amanda Mu kembali menatap Ricky Mo, ia hanya melihat sisi wajahnya yang tampak dingin, dan sedikit mengerutkan bibir.
Dia tertawa pelan, lalu berkata, "Tuanmu khawatir aku tidak akan memenangkan gugatan itu, kan? Aku tidak menyangka, kamu begitu peduli padaku sampai saat ini." Ricky Mo memandang ke samping, dengan ekspresi tegas ia berkata, "Permainan suami dan istri, aku hanya tidak ingin kamu mendapatkan kekalahan yang terlalu buruk." Amanda Mu tercekik oleh kata-katanya, menggigit sudut bibirnya, nada bicaranya buru-buru, "Itu urusanku, tidak ada hubungannya denganmu." Ketika dia selesai berkata, dia menarik pintu untuk turun dari mobil dan menutup pintu hingga menimbulkan bunyi yang besar. Setelah Amanda Mu pergi, tidak lama kemudian Donnie pun kembali. Dia hanya berdiri tidak jauh dari tempat tersebut, ketika Amanda Mu turun dari mobil, gerakan pintu sedikit besar, dia melihat semua kejadian itu. Donnie melihat dari kaca spion, Ricky Mo duduk di dekat jendela, melihat ke samping ke jendela, tidak tahu apa yang dipikirkannya, tetapi hawa dingin di dalam mobil tersebut membuatnya tahu bahwa suasana hati Ricky Mo saat ini sedang dalam keadaan buruk. "Apakah Tuan Muda sudah memberitahu Nyonya Muda tentang Eriko? Aku telah menyelidiki sosok Eriko, dan itu tidak sepenuhnya tidak memenuhi syarat. Ketika dia masih sekolah, dia juga membantu banyak orang memenangkan banyak tuntutan hukum. Hanya saja karena dia sering berpesta dan bermain perempuan, dia tidak lagi menjadi pengacara." Ricky Mo balas menatapnya, tatapan matanya gelap dan mengerikan, Donnie pun bergumam tanpa sadar. Sebelum Ricky Mo memintanya untuk menyelidiki informasi tentang Eriko Xie, dia dapat menebak tujuan Ricky Mo mencari Amanda Mu adalah untuk mengatakan masalah mengenai Eriko Xie. Dia bisa merasakan bahwa Ricky Mo tidak bisa memandang rendah pengacara Eriko Xie, tetapi menilai dari pengalamannya, kemampuan Eriko Xie mungkin tidak terlalu buruk. Ricky Mo berkata tanpa ekspresi, "Apakah kamu benar-benar mengagumi Eriko?" "Bukan, aku hanya merasa." Saat Donnie masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Ricky Mo sudah menyipitkan matanya, dia harus menelan kata-kata itu kembali. Donnie pun melajukan mobil dan pergi ke perusahaan Mo. Ricky Mo membuka matanya dan melihat ke atas, ia sedikit termenung. Informasi Eriko Xie diselidiki dengan sangat rinci oleh Donnie. Bahkan dia tahu taman kanak-kanak tempatnya dulu belajar. Karena ada begitu banyak hal yang dapat ditemukan, itu juga menunjukkan bahwa latar belakang Eriko Xie sangat sederhana. Meskipun dia adalah putra dari Dodi Xie, tapi hidupnya jauh lebih sederhana. Kehilangan ibu di usia dini, mendaftar di sekolah, berteman, menghabiskan banyak waktu setelah lulus, tidak ada bedanya dengan cowok biasa. Riwayat hidup seperti itu juga dianggap bersih untuk orang seperti Ricky Mo. Meskipun Eriko Xie menghabiskan banyak waktu untuk bersenang-senang, dia sangat berprinsip dan berpikiran terbuka. Sejauh ini adalah lingkungan paling sederhana dan paling jujur di antara pria yang ditemui Amanda Mu. Sebelumnya yaitu Tommy Sen, ia memiliki pengalaman hidup yang buruk, sangat tersembunyi, dan juga memainkan banyak cara. Kemudian Ken Zoli sejak awal tidak memiliki tujuan untuk mendekati Amanda Mu, dan Amanda Mu selalu waspada terhadapnya. Adapun dirinya sendiri. Ricky Mo tersenyum menyindir dirinya sendiri dan berhenti memikirkan hal-hal tersebut. Eriko Xie memberinya perasaan waspada yang tak bisa dijelaskan. Perasaan waspada ini berasal dari pikirannya, mengapa ada pemikiran seperti itu, ia sendiri tidak dapat menjelaskannya. Amanda Mu marah sepanjang jalan karena kata-kata Ricky Mo. Dia mengomel seorang saat mengemudi. "Apakah ada hubungan dengan dia siapapun yang menjadi pengacaraku? Apakah dia pikir aku akan kalah sebelum persidangan dimulai? Dia pikir dia siapa?" Semakin berpikir semakin membuat Amanda Mu marah. Setelah menghentikan mobil di pinggir jalan, dia menelepon Eriko Xie, "Menurutku usulanmu sebelumnya bagus juga." "Usulan yang mana?" Saat ini, Eriko Xie belum bangun, saat mendengar kata-kata Amanda Mu, perasaannya masih merasa linglung. Amanda Mu menjelaskan, "Usulan anak itu." Anak." Eriko Xie melompat dari tempat tidur seperti seekor ikan mas. "Amanda, jangan menakuti aku pagi-pagi, anak apa, kita tidak melakukan apa-apa." Eriko Xie, yang tidak bangun di pagi hari, mungkin ada yang salah dengan otaknya. Amanda Mu terlalu malas untuk menjelaskan kepadanya dan langsung menutup telepon. Dia langsung pulang dan melihat agenda Magisu yang diberikan Tisno sebelumnya. Tapi Magisu terluka, apakah agenda ini masih berguna?
Kemarin tampaknya Magisu mungkin tidak dirawat di rumah sakit. Jika memutuskan untuk memulai dengan Ricky Mo punya anak lain, maka yang paling penting adalah Magisu. Selama Magisu berhasil mengandung anak Ricky Mo, maka peluangnya untuk menang lebih besar. Saat Amanda Mu berpikir seperti ini, tangan di atas meja langsung menggenggam erat. Anak Magisu dan Ricky Mo. Ekspresi wajah Amanda Mu tampak buruk. Ia bangkit untuk menuang segelas air untuk dirinya sendiri, tangan yang memegang cangkir sedikit gemetar. Pada saat ini, ponselnya berdering, Amanda Mu terkejut hingga cangkir di tangannya hampir jatuh. Dia melirik ponsel di atas meja, menstabilkan pikirannya sebelum berjalan ke meja untuk melihat ponsel. Telepon itu dari Eriko Xie. Kamu tinggal di mana? Rumah-rumah di kawasan ini semua terlihat sama, padat seperti labirin. Suara Eriko Xie terdengar agak jengkel. Dia bertanya di mana dirinya tinggal. Eriko Xie datang mencarinya. Amanda Mu bertanya, apakah kamu datang mencariku? Aku tidak mencarimu, aku berkeliling di komunitas ini, apakah menyenangkan? Nada suara Eriko Xie terdengar lebih buruk. Amanda Mu merasa bahwa Eriko Xie tampaknya semakin marah. Di mana kamu, dan bangunan khas apa yang ada di dekatnya, aku akan mendatangimu. Tidak ada, hanya sebuah rumah. Oke, kirim di mana posisimu, aku akan keluar untuk menemuimu. Amanda Mu merasa jika dia mengajukan satu pertanyaan lagi, Eriko Xie mungkin langsung pergi. Eriko Xie menutup telepon dan mengirim di mana posisinya kepada Amanda Mu. Amanda Mu telah tinggal di sini selama lebih dari setengah tahun dan sangat akrab dengan lingkungannya. Dia dengan cepat menemukan alamat yang dikirim oleh Eriko Xie. Letaknya di gerbang timur kawasan tempat tinggalnya, sangat sedikit orang yang datang dan pergi ke sana, sangat jauh, tidak tahu juga bagaimana Eriko Xie bisa sampai di sana. Eriko Xie mengendarai mobil sport pink yang memiliki aura sangat centil, sangat jelas dicat oleh seseorang yang dicari sendiri di belakangnya. 768 kamu menyukainya. Aku akan memberinya untukmu. Eriko Xie sudah bosan naik ke atap mobil. Begitu dia melihat Amanda Mu, dia segera mengkritiknya dengan kesal, kamu tinggal di tempat apa ini? Aku sudah keliling, tapi tetap saja tidak menemukan bangunan di mana kamu tinggal. Amanda Mu belum pernah melihat seorang pria mengendarai mobil sport berwarna pink. Dia mengitari mobil itu dan bertanya, ini milikmu? Jika tidak, lalu punya siapa? Eriko Xie menepuk-nepuk badan mobil, mencondongkan kepalanya untuk melihat Amanda Mu, kamu menyukainya. Aku akan memberinya untukmu. Amanda Mu menyentakkan mulutnya dan berkata, tidak perlu. Jika kamu benar-benar menyukainya, aku benar-benar akan memberi mobil ini untukmu, aku memiliki banyak mobil. Nada suara Eriko Xie semudah meminta seseorang untuk makan, sama sekali tidak seperti memberi seseorang mobil yang bernilai miliaran, mungkin dia memang memiliki banyak mobil. Amanda Mu menatapnya, dia mengangkat bahu, oke, ayo masuk mobil. Amanda Mu masuk ke dalam mobil dan memberinya petunjuk untuk pergi ke pintu masuk utama. Setelah menghentikan mobil, Eriko Xie memasuki kawasan tempat tingkat bersamanya. Mobil sport berwarna pink yang tampak centil milik Eriko Xie ini telah menarik perhatian banyak orang. Mereka yang bisa mengendarai mobil jenis ini, bukanlah orang yang memiliki identitas biasa, dan pada dasarnya tidak tinggal di komunitas seperti ini. Apakah kamu melihatnya? Kemanapun Kak Eriko Mu ini pergi, pasti akan menjadi fokus di tengah orang banyak. Eriko Xie mencondongkan tubuh ke telinga Amanda Mu dan berbisik. Wajah Amanda Mu meredup, dia seketika bertanya, Kak Eriko. Eriko Xie merasa agak malu dan mulai menggetarkan tenggorokannya, lalu memukul lengannya dengan pundaknya, jangan seperti itu, jangan buat aku malu. Amanda Mu mengangkat alis, sepertinya aku dan kamu tidak begitu akrab. Mengapa kita tidak akrab? Kita sekarang adalah teman sekutu. Eriko Xie melihat Amanda Mu mengabaikannya, lalu berkata dengan sedikit canggung, apakah ke depannya kamu bisa berbicara sesuatu masalah dengan baik agar aku lebih mengerti? Saat tadi kamu meneleponku, kamu tiba-tiba membicarakan anak, benar-benar membuat aku terkejut. Dia juga baru mengerti, anak, yang dikatakan Amanda Mu setelah mengendarai mobil keluar dari pintu gerbang kawasan tempat tinggalnya. Itu adalah diskusi mereka sebelumnya agar Ricky Mo punya anak dengan wanita lain. Dia berpikir bahwa dia telah keluar dengan mengendari mobil, jadi dia langsung memutuskan untuk menemui Amanda Mu.
Amandamu mendengarkannya berkicau sepanjang jalan, dan untuk pertama kalinya ia berpikir seorang pria dewasa yang banyak omong sangat menjengkelkan. Akhirnya, dia naik ke atas dan masuk ke dalam rumah. Amandamu menuangkan segelas air untuknya, berharap Eriko Xie bisa diam. Terima kasih, bagaimana kamu bisa tahu aku sedang haus? Eriko Xie mengambil gelas itu dan meminumnya hingga habis, tambah lagi. Amandamu menatapnya, berbalik dan menuangkan segelas air lagi. Ketika dia menuangkan air, Eriko Xie sudah tertarik dengan sekotak puzzle di bawah meja kopi. Dia mengambil puzzle dari meja kopi dan bertanya pada Amandamu, apakah ini milik Joanna? Ya, Amandamu menurunkan gelas, lalu mencuci buah. Saat dia keluar membawa buah, Eriko Xie sudah bermain puzzle. Amandamu duduk di seberangnya, melihatnya menyusun beberapa kotak, lalu berkata dengan suara kecil, kekanak-kanakan. Ia juga dapat memainkan puzzle yang dimainkan anak-anak. Eriko Xie memegang kepingan puzzle yang sudah dirapikan di tangannya, mengarahkannya ke arah Amandamu, dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, kamu mengatakan hal-hal buruk kepadaku, aku mendengarnya. Amandamu juga tidak mengganggunya, ia terus menunggunya untuk menyelesaikan permainan sebelum membicarakan masalah serius. Tak lama kemudian, Eriko Xie pun mengatakan, bagaimana bisa, bagian ini tidak dapat ditemukan. Yang mana? Amandamu menoleh dan melihatnya, ternyata kurang satu potongan di belakang. Dulu Joanna suka memainkan puzzle di ruang tamu. Amandamu berpikir sejenak dan berkata, apakah ada di bawah meja kopi? Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan kepala ke bawah meja kopi untuk mencari bagian puzzle yang hilang. Eriko Xie juga ikut mengulurkan kepala untuk mencarinya, di mana? Amandamu menyandarkan kepalanya di lantai dan melihat ke bawah di bawah meja kopi. Dia dengan cepat menemukan potongan puzzle tersebut. Dia mengambil potongan puzzle dan tiba-tiba melihat ke atas, aku menemukan. Dia tidak tahu bahwa Eriko Xie juga datang untuk menemukan bagian puzzle itu. Dia menatap wajah Eriko Xie segera setelah dia melihat ke atas. Eriko Xie memandangnya dari atas, dan wajah mereka hanya berjarak 5 cm. Eriko Xie tidak menyangka dia tiba-tiba akan melihat ke atas, hingga membuat dirinya terpana. Amandamu yang mundur terlebih dahulu, berdiri, dan memberikan potongan puzzle itu kepadanya. Eriko Xie mengedipkan matanya, menatap Amandamu, melihat puzzle lagi, mengusap hidungnya, dan berkata dengan suara pelan, kamu terlihat cantik. Amandamu berpura-pura tidak mendengar apa yang dia katakan, lalu bertanya, apa yang kamu katakan? Tidak ada, Eriko Xie mengedutkan bibirnya, sedikit tampak acuh. Setelah itu, dia meletakkan puzzle itu kembali dan meletakkannya di bawah meja kopi, kita bicarakan masalah seriusmu saja. Beralih membicarakan masalah serius, Amandamu pun mulai menjelaskan secara serius, aku sudah memikirkan usulanmu dan menurutku usulanmu itu cukup bagus, yang penting sekarang adalah membuat tunangan Ricky, yaitu Magi hamil, dan sekarang kaki Magi terluka. Magi sangat ingin menikah dengan Ricky, dan dia benar-benar menginginkan pesta pernikahan yang memuaskan. Dia pasti akan menunggu kakinya yang terluka sembuh sebelum menikah, jadi kita punya banyak waktu. Awalnya suaranya terdengar agak tidak jelas, tetapi menjadi lebih halus ketika sampai ke kalimat belakang. Eriko Xie memandangnya dengan sangat tenang, dan ada keraguan di matanya, apakah kamu benar-benar ingin membiarkan Ricky punya anak dengan wanita lain? Amandamu sedikit menurunkan matanya, suaranya terdengar sangat tenang, mengapa tidak? Hubungan pernikahan kita telah lama berakhir, kami juga tidak peduli dengan siapapun kami akan menikah. Jika bukan karena Joanna, aku tidak ingin berurusan dengannya lagi. Melihat dari arah Eriko Xie, dia hanya bisa melihat wajah tegas Amandamu. Adapun emosi di matanya, dia tidak bisa melihatnya. Oke, karena kamu sudah memutuskan untuk menggunakan rencana ini, kita akan mulai dengan Magi. Eriko Xie menatap Amandamu selama beberapa detik sebelum berkata, sepengetahuanku, Magi dan kamu saling tidak suka, apakah dia mau bekerja sama denganmu? Dia tidak ingin Joanna tetap berada di samping Ricky. Amandamu tahu yang membuat Magi Su tidak suka. Magi Su menganggapnya sebagai paku, jadi tidak akan memperlakukan Joanna Mo dengan baik, dan tentu saja Joanna Mo juga tidak akan tinggal di samping Ricky Mo. Magi Su membencinya dan tentu saja membenci Joanna Mo. Magi Su selalu berselisih dengannya, tetapi jika keduanya memiliki tujuan yang sama, mereka tentu saja dapat bekerja sama.
Begitu mendengar kata-kata itu, Eriko He segera mengangguk. Masuk akal, tetapi bagaimana melakukan rencana ini? Amandamu menatapnya, aku punya nomor telepon Magi, aku akan menangani masalah ini. Eriko Xie mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Amandamu berdiri, aku akan mengantarmu pergi dari sini. Aku mengemudikan mobil begitu lama, dan juga tersesat, aku juga datang ke rumahmu untuk membicarakan masalah ini, apakah kamu sekarang mengusirku tanpa memberiku makan? Eriko Xie mengetuk meja kopi untuk menyatakan ketidakpuasannya. Amandamu melihat waktu sejenak, ternyata jam 11, memang sudah waktunya makan siang. Ayo pergi. Dia mengambil kunci dan berdiri. Eriko Xie bertanya, pergi kemana? Bukankah kamu tadi bilang mau makan? Eriko Xie menunjuk ke dapur, kamu bisa memasak, kan? Dapurmu sepertinya sering digunakan. Amandamu menyipitkan matanya, kamu mengamatinya dengan sangat detail. Aku melihatnya begitu saja, Eriko Xie berkata sambil tersenyum, kakinya yang panjang bersandar di sofa, tangannya tergenggam di belakang kepalanya, aku terbangun olehmu di pagi hari, hingga membuatku tidak cukup tidur. Aku akan beristirahat sebentar, bangunkan aku jika kamu sudah selesai memasak. 769 membantu dia menangkap mantan istrinya yang sedang berselingkuh. Melihat Eriko Xie benar-benar siap untuk tidur, Amandamu pun bertanya dengan kesal, apakah kamu juga seperti ini di rumah orang lain? Eriko Xie berkata perlahan dengan mata terpejam, apa? Amandamu bertanya, kamu tidak tahu apa arti kata sopan. Jangan membicarakan sopan antara teman, kita berdua bukan orang lain. Eriko Xie berbalik dan mengubah posisi yang lebih nyaman, sepertinya dia tidak berniat untuk bangun lagi. Kamu benar-benar tidak sopan, gumam Amandamu, melihat Eriko Xie benar-benar berbaring, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia berbalik dan pergi ke dapur. Amandamu membuka kulkas, lalu melihat ke dalam, ada beberapa sayur di dalamnya, tapi dia tidak terlalu ingin menyenangi Eriko Xie. Bagaimana nanti jika dia terus ingin makan di rumahnya? Amandamu berpikir sejenak, dia mengambil sayuran dan telur dari dalam kulkas, dan memasak 2 mangkuk mie telur sayur. Dia keluar dengan 2 mangkuk mie telur sayur, meletakkan piring di atas meja, dan berteriak kepada Eriko Xie, Eriko, ayo makan. Eriko Xie juga hanya menutup mata, tidak benar-benar tidur. Mendengar Amandamu memanggilnya, dia berguling dari tempat tidur dan duduk, mengapa selesai begitu cepat? Aku datang. Eriko Xie bergegas ke meja makan, saat melihat 2 mangkuk mie, ia seketika tercengang. Eriko Xie menunjuk mie di atas meja dan bertanya pada Amandamu dengan tidak percaya, makan ini saja. Kamu tidak mau makan. Tangan Amandamu sudah diulurkan, jika dia berkata, tidak mau makan, dia akan mengambil mangkuk mie tersebut. Makan, aku makan. Eriko Xie bergegas pergi, lalu mengambil mie dan diletakkan di depannya, takut kalau Amandamu akan membawanya pergi. Keduanya duduk berhadapan sambil makan mie. Pada awalnya, Eriko Xie makan dengan sangat anggun, pada akhirnya, ia slurp, dan tidak terlalu peduli dengan perilakunya. Dia menghabiskan mie dengan sangat cepat, lalu memandang Amandamu untuk memujinya, kamu memasak terlalu lesat, lihat, aku sudah menghabiskannya. Dia berkata sambil menunjuk mulut mangkuk pada Amandamu, memberi isyarat padanya untuk melihat mangkuknya. Amandamu tidak mengangkat kepalanya, hanya berkata, ya. Mie kamu sangat enak, kamu pasti pandai memasak, kan? Eriko Xie menyeret kursinya ke Amandamu, mencondongkan kepalanya dan memandang Amandamu. Meskipun tanpa bertanya, Amandamu tahu apa yang ada dalam pikiran Eriko Xie. Pulanglah jika kamu sudah kenyang, Amandamu tidak menginginkan keberadaannya lagi, dan pergi ke dapur dengan membawa mangkuk. Eriko Xie melanjutkan, nanti malam kamu makan apa? Amandamu menoleh untuk menatapnya, Eriko Xie mengusap hidungnya, aku pergi sekarang. Pada saat ini, ada ketukan di pintu di luar. Keduanya saling memandang, Eriko Xie berkata, aku membantumu membuka pintu. Amandamu mendorongnya ke samping, tidak perlu. Ini adalah rumahnya, jadi Eriko Xie tidak perlu membantunya membuka pintu. Amandamu tiba di samping pintu, dia melihat siapa yang ada di luar melalui lubang kecil di pintu, dia terkejut ketika melihat ternyata Doni yang sedang berdiri di luar. Dia membuka pintu, menatap Doni,
dan berkata dengan terkejut, "Asisten Doni, mengapa kamu bisa datang ke sini? Siang hari seperti ini, mengapa Doni datang ke rumahnya?" Doni tampak serius, "Apakah aku boleh masuk dan duduk?" Amanda Mu tertegun sejenak, dia tak menyangka bahwa Doni akan membuat permintaan seperti itu. Ia pun mengangguk dan berkata, "Tentu saja." Dia berdiri di samping, teringat ada Erikosie di rumah, dia pun menjelaskan kepada Doni, "Tapi, aku punya tamu lain." "Apakah aku mengganggu kalian?" Doni sudah melangkah ke dalam dengan satu kaki. "Tidak apa-apa, dia akan segera pergi." Saat selesai berbicara, Amanda melihat ke dalam, dan menemukan bahwa Erikosie telah keluar. Amanda Mu menarik pintu sedikit lebih terbuka dan berkata kepada Erikosie, "Bukankah kamu akan pergi? Aku tidak bisa mengantarmu ke bawah, aku punya tamu." Erikosie mengangkat alisnya, tampak sedikit tidak puas, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan keluar sambil melihat Doni. Ketika dia akan pergi, dia tiba-tiba berhenti dan bertanya, "Sepertinya aku tidak asing dengan Tuan, apakah aku sebelumnya pernah bertemu denganmu?" Doni adalah asisten khusus Ricky Mo, hampir tidak dapat dipisahkan dari Ricky Mo. Erikosie ingin mengatakan bahwa dia telah melihatnya, ini merupakan hal yang wajar. Hanya saja adegan saat ini berlalu begitu cepat, Amanda Mu langsung mengabaikan kata-kata Erikosie dan tersenyum dan berkata kepada Doni, "Duduk di dalam." Erikosie melihat bahwa sikap Amanda Mu terhadap Doni sangat baik, dibandingkan dengan sikapnya terhadapnya, itu justru sebaliknya. Dia mendengus dingin dan kemudian pergi. Ketika Amanda Mu melihatnya pergi, dia menutup pintu dan berbalik untuk menuangkan air untuk Doni. "Apakah ada hal penting hingga asisten Doni mendatangi rumahku?" tergesa-gesa. Doni biasanya tidak akan mencarinya. Jika ada sesuatu hal kecil, dia cukup mengatakannya melalui telepon. "Terima kasih." Doni mengambil gelas itu dan mengucapkan terima kasih, meneguknya perlahan, tidak membuka suara, ia tampak duduk dengan gelisah. Amanda Mu merasa semakin aneh, dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan, wajahnya pun tampak pucat, apakah terjadi masalah dengan Joanna? Bukan, Joanna ada di taman kanak-kanak, Doni dengan cepat menyangkal. Semakin dia membantah, semakin membuat Amanda Mu menjadi curiga. Tiba-tiba, ponsel pun berbunyi. Sepertinya Doni dari tadi menunggu panggilan telepon ini, ia segera mengeluarkan ponselnya untuk menjawab panggilan tersebut. "Aku sedang berada di luar." "Ya, benar, bagaimana ini bisa terjadi? Aku akan segera kembali." Doni menutup panggilan telepon tersebut, lalu berdiri, "Nona Mu, ada masalah yang mendesak di perusahaan, aku akan kembali dulu." Setelah selesai berbicara, dia tidak sabar untuk keluar. "Hei, kamu!" Amanda Mu berdiri dan melihat sosoknya dari belakang yang bergegas pergi. Amanda Mu sedikit mengerutkan kening dan berdiri sambil tercengang sejenak. Kenapa Doni terlihat sangat aneh? Dia yang paling bisa diandalkan dalam menyelesaikan segala urusan. Bagaimana dia bisa mendatangi rumahnya dan tidak mengatakan apa-apa, lalu menjawab telepon dan pergi? Begitu sudah keluar, Doni menghela nafas lega dan bergumam, "Lain kali aku tidak akan membantu Tuan Muda melakukan hal seperti ini lagi." Ketika tiba di depan lift, pintu kediaman Tisno terbuka. Dia menatap Doni dan berkata sambil tersenyum, "Ricky meminta kamu datang untuk membantu dia menangkap mantan istrinya yang sedang berselingkuh." Ricky Mo sebelumnya juga sudah meneleponnya, dia telah memutuskan untuk tidak membantu Ricky Mo melakukan hal seperti itu, jadi Ricky Mo terpaksa menyuruh Doni untuk datang ke rumahnya. Doni menghela nafas, mengabaikan Tisno. Tisno juga tidak peduli, ia menutup pintu dan kembali masuk ke dalam. Ketika Doni meninggalkan kawasan tempat tinggal tersebut, ia melihat mobil sport pink masih terparkir di sana. Kemudian, pintu mobil sport terbuka dan Erikosie turun dari mobil. Doni menghentikan langkah kakinya, ia menyaksikan Erikosie berjalan ke arahnya. Dia mengaitkan sudur bibirnya, tatapan matanya tampak percaya diri dan penuh dengan ketegasan, "Pergi dan beritahu Ricky, gugatan antara dia dan Amanda, aku pastikan Amanda akan menang." Setelah keluar dari kawasan tempat tinggal tersebut, Erikosie pun baru ingat Doni adalah asisten yang selalu dibawa oleh Ricky Mo, ia pun tetap berada di mobil dan menunggu Doni kembali. Sebelumnya saat Ricky Mo meminta informasi Erikosie, Doni pergi untuk menyelidiki secara langsung, jadi dia tahu segalanya tentang Erikosie.
770 aku datang ke sini untuk bekerja sama denganmu. Doni berkata dengan samar, Tuan Xie benar-benar antusias, sama sekali tidak peduli dengan kematian ayahnya sendiri, tetapi sangat antusias dengan urusan orang lain. Apa maksudmu? Ekspresi wajah Eriko Xie berubah, ia menatap Doni dengan tatapan mata yang tajam. Tuan Xie benar-benar berpikir bahwa ayahmu meninggal karena kecelakaan. Apakah kamu tahu apa yang telah dilakukan ayahmu? Eriko Xie memegangi lengan Doni, katakan dengan jelas. Ini urusan Tuan Xie, bagaimana bisa aku yang merupakan orang lain mengatakannya dengan jelas? Doni bahkan tidak mengedipkan matanya, wajahnya tampak tenang. Oh, aku mengerti, kamu mengatakan ini kepadaku dengan sengaja, karena kamu ingin mengalihkan perhatianku, sehingga gugatan Amanda bisa kalah. Eriko Xie melepaskan lengan Doni dan tersenyum sinis, pulang kamu. Dan katakan pada Ricky untuk tidak menggunakan cara yang berantakan seperti ini untuk menindas seorang wanita. Apalagi, Amanda adalah mantan istrinya. Eriko Xie adalah seorang playboy, dia dapat menahan godaan dari wanita lain, dan dia sangat baik terhadap teman wanitanya. Wanita itu lemah dan harus dikasihani. Dia adalah pria yang penuh dengan belas kasihan. Doni merasa bahwa Eriko Xie tidak mengerti apa-apa. Ia berbicara dengan Eriko Xie seperti sapi yang sedang bermain piano. Setelah kembali ke perusahaan Mo, dia langsung pergi menemui Ricky Mo. Tuan muda, menurutku, kamu melihat Eriko terlalu tinggi. Dia sama sekali bukan lawan kita, dia hanya seorang playboy. Kata-kata Doni cukup samar, dia mengatakannya dengan lugas. Doni merasa bahwa Eriko Xie adalah orang yang biasa-biasa saja. Ricky Mo terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan merendahkan suaranya, Doni, kamu bukan aku, kamu tidak mengerti. Pikiran Doni berbeda dengan pikiran Ricky Mo, tetapi ketika Ricky Mo berkata seperti itu, dia berhenti berbicara. Pada malam hari, Amanda Mu secara rutin pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan sup ke Lucy Sen. Selama beberapa hari berturut-turut, Amanda Mu menggunakan berbagai trik agar Lucy Sen mau memakan supnya, dan Lucy Sen pasti akan marah setelah meminumnya. Aku minum seperti ini setiap hari, bagaimana jika aku menjadi gemuk? Jika kakiku sembuh dan tubuhku menjadi gemuk, aku akan melepas gips di kakiku ini. Lucy Sen memang berkata begitu, tetapi dia masih meminum sup yang dibawa oleh Amanda Mu. Amanda Mu hari ini datang ke rumah sakit hari ini juga mempunyai urusan lain selain mengantarkan sup. Dia bertanya kepada Lucy Sen, apakah kamu tahu di mana bangsal Magi? Aku tahu, tepat di sebelah. Lucy Sen mengangkat kepalanya dari mangkuk sup dan menundukkan kepalanya lagi, mengapa, kamu ingin pergi menemuinya? Amanda Mu tidak mengatakan, ya, juga tidak mengatakan, tidak. Lucy Sen cemas, jika kamu benar-benar ingin pergi menemuinya, bawa aku bersamamu. Amanda Mu membeku sejenak dan bertanya, Lucy, kamu sudah tahu. Aku sudah tahu. Amanda Mu tidak menjelaskan, tetapi Lucy Sen tahu Amanda Mu sedang membicarakan orang yang diutus oleh Magi Su yang membuat kakinya patah. Lucy Sen meletakkan kotak makan siang, memandang Amanda Mu dan berkata, kemarin sore, James datang menemuiku dan memberi tahuku. Pada saat itu, James Gu juga kecewa dan mengatakan bahwa dia harus mencari seseorang untuk mematahkan kaki Magi Su. Tanpa diduga, Magi Su, orang jahat tersebut mendapatkan balasan setimpal, kakinya patah terlebih dahulu. Dalam hal ini, James Gu berulang kali menyatakan kekecewaannya. Amanda Mu menghela nafas, mengapa aku harus membawamu? Jika kamu mendiskusikan sesuatu dengan dia, aku dapat memberi saran kepadamu. Jika kamu berkelahi dengannya, aku dapat menonton dan memberi semangat padamu. Setelah Lucy Sen selesai mengatakannya, dia pun mulai tertawa. Oke, kamu lebih baik istirahat. Amanda Mu bangkit, menyimpan kotak makan siang dan bersiap untuk keluar. Lucy Sen tidak tahu mengapa Amanda Mu ingin bertemu dengan Magi Su, tapi keadaannya sekarang seperti ini, dan dia hanya bisa menambah kekacauan jika ikut pergi, jadi lebih baik dia tidak ikut. Amanda Mu tiba di depan pintu bangsal Magi Su dan mengetuk pintu. Setelah perawat membuka pintu, dia melihat Amanda Mu dan berkata, apakah kamu datang untuk menjenguk Nona Su? Nama marga Nona. Amanda Mu memandang perawat dan sedikit tersenyum, nama margaku. Baru saja mengucapkan beberapa kata, dia langsung masuk saat penjaga tidak terlalu memperhatikannya.
Kamu tidak bisa masuk, Nona, apa yang akan kamu lakukan? Perawat mengikutinya dengan cemas, berusaha menghentikan Amandamu. Amandamu sejak awal sudah bersiap, ia melewati perawat dan memasuki bangsal, dan mengunci pintu. Magisu bersandar di samping tempat tidur sambil membaca majalah. Mendengar kebisingan di luar, dia berkata dengan kesal, mengapa bising sekali? Ini aku. Amandamu mendekat, menatap Magisu, dan berkata tanpa ekspresi. Mata Magisu awalnya tertuju pada majalah. Mendengar suara Amandamu, dia segera berbalik dan memperhatikan Amandamu dengan seksama. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu takutkan? Aku datang untuk menjenguk Lucy dan menjenguk kamu. Apakah kamu senang? Amandamu sangat puas dengan ekspresi Magisu yang ketakutan. Dia telah melakukan hal buruk dan tahu dia bersalah. Ini juga merupakan hal yang baik. Magisu masih menatap Amandamu dengan waspada, menebak niat Amandamu, sementara tangannya yang lain mengambil ponsel di meja samping tempat tidur. Amandamu memperhatikan gerakan Magisu, ia tersenyum dan mengambil ponsel Magisu di meja samping tempat tidur. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Magisu melihat Amandamu mengambil ponselnya, hal ini bahkan membuatnya lebih takut. Ketika dia menghadapi Amandamu, dia masih merasa canggung, terutama karena Amandamu tampak sedikit menakutkan. Mata Amandamu tampak tidak bengis, matanya menunjukkan pandangan yang jelas tentang segalanya, yang membuat Magisu semakin takut. Jangan takut, kamu juga sudah mendapatkan balasan, apa yang bisa aku lakukan? Apakah aku ingin membunuhmu? Amandamu tahu bahwa Magisu takut akan hal ini, dan mengatakan ini dengan sengaja. Magisu bereaksi terhadap Amandamu yang dengan sengaja menakutinya, dia marah, kamu. Amandamu memotongnya kata-katanya dan berkata dengan ekspresi wajah yang serius, aku datang ke sini untuk bekerja sama denganmu. Kerja sama apa? Magisu memandang Amandamu dengan curiga, dan dia tidak mempercayai Amandamu, kerja sama apa yang kita lakukan. Amandamu mencondongkan tubuh ke depan dan perlahan berkata, apakah kamu ingin melahirkan anak untuk Ricky? Apa maksudmu? Katakan saja secara langsung. Mata Magisu memancarkan sentuhan cahaya, dia jelas sangat tertarik dengan usulan Amandamu. Amandamu berkata dengan tenang, aku bisa membantumu, dan yang harus kamu lakukan yaitu hanya mengandung anak Ricky dan memberiku sebuah surat yang membuktikan bahwa kamu hamil. Magisu memikirkannya sejenak, dan kemudian dia mengerti apa yang sedang dilakukan Amandamu. Dia tersenyum dan berkata, kamu ingin bersaing dengan Ricky untuk mendapatkan hak asuh Joanna. Mengapa aku harus bekerja sama denganmu dan mengapa aku harus membantumu? Kamu tidak suka dengan Joanna, tentu saja kamu tidak ingin Joanna tetap berada di samping Ricky, dan tumbuh untuk berbagi harta keluargamu dengan anak-anakmu. Kata-kata Amandamu sangat penting, Magisu tidak bisa mengatakan apa-apa. Amandamu benar, dia sejak awal tidak terbiasa dengan kehadiran Joanna-mu. Kamu sebaiknya bekerja sama denganku, selain Joanna, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Jika dia pergi, aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan. Amandamu tersenyum dengan lembut, mengenai Lucy, kamu juga jangan macam-macam dengan dia, Direktur James dari media Sending adalah orang yang sangat kejam. Selanjutnya bab 771 biarkan dia membenci aku.